pendapat Syafi'iyah, pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i, annahu yushtarat an takuna bil Arabiyyah. Khutbah itu harus bahasa Arab. Ini pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i. Fa in lam yakun thamma man yuhsinul Arabiyyah, kalau ternyata di kampung tersebut, di negeri tersebut nggak ada yang bisa bahasa Arab, walam yumkin ta'allumuha, dan nggak mungkin mempelajarinya, khutiba bi ghairiha atau khataba bi ghairiha, maka orang itu ceramah dengan selain bahasa Arab. Fa in qaddat muddatu imkanit ta'allum. Kalau ternyata waktu belajar sudah habis, artinya nggak mungkin mereka belajar sekarang. Mereka tuh untuk belajar bahasa, waktunya mau main 6 bulan. Oke, belajar 6 bulan. Ini waktu yang memungkinkan orang bahasa Arab. Walam yata'allamu asau kulluhum wala jum'ata lahum. Mereka semua telah melakukan kemaksiatan. Dan nggak ada Jumat buat mereka lagi. Subhanallah. Ini pendapat Syafi'iyah dalam urusan Jumat. Makanya kita jangan heran tatkala kita masuk masjid yang khutbah bahasa Arab. Karena memang menurut pendapat yang lebih roji di dalam madhab Syafi'i, yang lebih asoh, yang lebih sohi, itu bahasa Arab. Terus gimana? Nggak paham, makanya makmumnya belajar bahasa Arab. Baik, kembali kepada doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang terperinci. Mereka membagi. Yang pertama, faqalu doa fi ma'thuran atau ghair ma'thur. Ingat, doa yang dibaca ketika sholat itu ada dua. Yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini memang diajarkan Nabi SAW. Ada doa yang tidak diajarkan Nabi. Doa yang dibuat sendiri. Amma du'a'ul ma'thur fafihi thalathatu awjuh. Adapun doa yang dari Nabi SAW boleh nggak dibaca dengan bahasa Indonesia? Masalah doa yang diajarkan Nabi kemudian dibaca dengan selain bahasa Arab, itu ada 3 pendapat. Jadi Rabbana hasanah wa qina adzaban nar. Boleh nggak dibaca pakai bahasa Indonesia? Anak kurang mantap Ustaz kalau pakai bahasa Arab. Maka ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, as-sahhuha, ini yang paling benar. Wa yuwafiq Hanabila, dan ini sesuai dengan madhab Hambali. Annahu yajuzu bi ghairil arabiyyah lil ajizi anha. Bahwasanya boleh membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan selain bahasa Arab, itu diperbolehkan untuk orang yang tidak mampu untuk membacanya dalam bahasa Arab. Ini pendapat Syafi'i yang paling benar dalam masalah doa yang ma'thur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yajuzu lil qadir. Dan tidak boleh orang yang bisa bahasa Arab kemudian dia menerjemahkan bacaan sholatnya atau doa dalam sholat yang diajarkan Nabi SAW. Umpamanya di akhir sholat Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lalu dia terjemahkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Padahal dia mampu menghafalnya dalam bahasa Arab, dan pendapat Syafi'i, fa in fa'ala batalat salatuh. Kalau dia melakukan itu, menerjemahkan padahal dia mampu, maka batal salat. Ini pendapat Syafi'i yang paling Arabiyah wa ghairahu. Pendapat yang kedua, boleh. Dalam mazhab Syafi'i, boleh bagi orang yang bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, boleh dia. Mau diterjemahkan dalam bahasa dia, boleh. Ini pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Wa tsalits la yajuzu li wahidin minhuma li adami darurah ilaihi. Pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh. Buat siapa? Buat dua-duanya. Mampu dan yang tidak mampu nggak boleh.
menerjemahkan doa itu ke dalam bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan doa yang diajarkan sama Nabi SAW. Wa amma du'a ghairul ma'thuri fi shalah. Adapun doa, bolehkah kita sekarang membaca doa dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW? Fala yajuzu ikhtira'uhu wal ityanu bihi bil ajmiyati qawlan wahidan. Pendapat Syafi'i satu. Maksudnya nggak boleh membikin doa yang dibaca dalam sholat dalam bahasa selain Arab. Nggak boleh. Qawlan wahidan. Ini pendapat Syafi'iyah. Adapun pendapat Hanabilah yang tadi kita katakan bahwasanya Syafi'iyah dalam doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, pendapat yang lebih kuat, kalau memang nggak mampu boleh dengan selain bahasa Arab. Urusan nggak mampu, dia baru masuk Islam, belajar hal ya. Baik, itu pendapat Syafi'iyah. Adapun pendapat Hanabilah jamaah, bahwasanya mereka berpendapat diperbolehkan berdoa dengan selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW, walaupun dengan selain bahasa Arab. Selama isi doanya, kandungan doanya itu baik, tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim. Akan tetapi, tetap kita harus tahu bahwasanya doa yang ma'thur itu lebih baik. Kenapa? Karena kadangkala kita itu baca doa 5 menit, padahal yang diminta cuma 1. Sedangkan doa yang diajarkan Nabi 10 detik. Namun, karena ada orang-orang yang karena ikhlas, karena tulus, karena benar-benar dia bergantung sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah itu faham dengan semua bahasa. Allah itu mengetahui yang diminta oleh hambanya dengan bahasa apapun. Makanya di antara ulama Hanabilah ada yang mengatakan wa amma man da'allah mukhlishan lahuddin bidu'ain jaiz. Adapun orang yang berdoa memohon kepada Allah ikhlas penuh ketaatan kepada Allah dengan doa yang boleh, sami'ahullah wa ajaba du'a'ahu. Allah akan mendengarkannya dan Allah akan mengabulkannya sawa'an mu'riban aw malhunan. Baik dia dengan bahasa Arab yang sesuai dengan i'rabnya, yang fasih, atau bahasa Arab yang kacau. Bahkan disebutkan seorang berdoa itu, kalau memang dia tidak biasa dengan, dalam doanya dia tidak biasa dengan i'rab ya, dengan bahasa Arab yang fasih, maka kalau kiranya dia menggunakan bahasa Arab yang fasih itu dalam berdoa, menghilangkan kekhusyuan dia dalam memohon, ya udah pakai bahasa dia, bahasamu. Karena asal doa itu adalah hati. Lisan ini ikut. Karena kita suruh minta, suruh panggil Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sibuk memperhatikan kata-katanya, tapi lupa dengan hatinya, akhirnya nggak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai, yang gak hadir hatinya. Maka mereka menyebutkan bahwasanya doa yajuzu bil arabiyyah wa bi ghairil arabiyyah, dan doa itu diperbolehkan dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab.
Apa dalil mereka? Sekarang sandarannya apa? Karena memang kalau kita lihat tidak ada dalil yang tegas mengatakan harus berbahasa Arab. Cuma memang Nabi SAW karena beliau dari Arab, lisannya mereka orang-orang Arab, bahasa Arab, maka semua doanya dengan bahasa Arab. Mereka berpendapat bahwasanya boleh berdoa dengan selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam sholat. Karena sabda Nabi SAW, "Thumma yatakhayyar minal mas'alati ma sya'." Ini ketika tasyahud. Hendaklah dia memilih dari permohonan terserah dia. Dalam lafaz lainnya dikatakan, "Thumma yatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian hendaklah dia memilih dari doa yang menakjubkan dia. Kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, itu pendapat para ulama berkaitan dengan bolehkah kita berdoa di dalam sholat kita dengan selain bahasa Arab. Bahasa pendapat mungkin yang lebih kuat di antara semua itu adalah yang membolehkan bagi yang tidak mampu. Maka berusahalah untuk jadi orang yang mampu. Kenapa? Karena muslim itu yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kata Nabi SAW, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif." Seorang mukmin yang kuat imannya, yang pertama, kuat ilmunya, kuat ya ekonominya, yang lainnya. Tapi yang pertama, kekuatan iman yang membuat dia kuat. Ekonomi kuat, tapi imannya nggak kuat, dia bakhil. Tapi kalau imannya kuat, ekonominya lemah, dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Tetap dia berbagi. Maka yang menjadi tolak ukur adalah kekuatan iman. Kekuatan iman ini akan mendorongmu untuk belajar bahasa Arab. Bahkan para ulama mengatakan al-Arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu termasuk dari agama. Bagian dari agama. Kenapa Quran kita berbahasa Arab? Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Yang lebih hati-hati, ya udah tadi anak katakan belajar. Tapi bagi yang nggak mampu, yang nggak bisa, kita udah ajarin nih baca doa ini. Iya, ini doa diajarkan Nabi SAW. Tapi anak punya permohonan sendiri, Ustaz. Anak mau minta sesuatu. Anak punya anak ini durhaka sama anak, Ustaz. Anak ingin mintakan buat dia. Dan nggak bisa bahasa Arab dia. Maka silahkan dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Dan orang Arab pun sebenarnya, kalau bicara berdoa dengan selain ma'thur, selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena mereka orang Arab, ya dia biasa doa. Mamanya, Allahumma inni as'aluka NMAC, mungkin kayak gitu kata Ustaz Yusuf. Minta NMAC. Allahumma inni as'aluka Avanza. Dia minta apa? Doa yang tidak diajarkan Nabi SAW. Tapi memang tadi Anda sampaikan, doa yang terbaik adalah doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Cuma kalau engkau punya keinginan tersendiri, yang memang harus disampaikan kepada Allah. Dan kita tahu waktu mustajab ketika sujud, sebelum tasyahud, maka silahkan dibaca. Tapi kalau dalam pendapat Syafi'i, ingat nggak boleh. Terus solusinya apa? Dalam mazhab Syafi'i solusinya ya udah baca di selain sholat. Kenapa harus baca ketika sholat?
Kan ada waktu-waktu mustajab yang lainnya. Cari itu sepertiga malam akhir. Antara adzan dan qomat. Ketika engkau sedang berpuasa, ketika berbuka. Ada waktu-waktu mustajab. Kenapa harus maksakan diri baca ketika sholat? Itu di dalam madhab Syafi'i. Cuma Anda lihat pendapat yang membolehkan karena bagi orang-orang yang tidak mampu, ingat, yang tidak mampu, maka Anda rasa pendapat ini yang lebih pertengahan ya. Bagi yang mampu, selesai sudah nggak boleh. Mampu, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sama-sama mana penjelasan tentang doa di dalam sujud dengan menggunakan bahasa kita. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung di unmute barangkali sambil kita menunggu juga guru kita yang lain. Ada Ustaz Yusuf Mansur belum masuk atau sudah masuk ini? Saya belum bisa kontrol. Baik, kita kasih pertanyaan dulu untuk kawan-kawan yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya. Barangkali ada yang kurang jelas tadi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halakum ya Syafiq? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kabar Ustaz? Lama nggak jumpa antum. Masya Allah. Nahnu ba'id ankum, nahnu hina fi Jember. Baik. Tadi terakhir saya dengar bahwa solusinya buat kita yang punya hajat, punya keinginan, berdoalah dengan bahasa Arab kalau mampu. Kalau yang tidak mampu, persilahkan. Saya pikir keluarga Daku ini terbilang mampu. Sehingga tidak ada kesempatan buat berdoa dengan bahasa Indonesia. Maka bukankah akan lebih selamat ya jika kita mengungkapkan doa dengan hati kita? Tadi disampaikan pula bahwa doa itu asalnya dari dalam hati, diungkapkan dengan lisan kita. Jangan sebaliknya, diungkapkan dengan lisan sementara hatinya lalai. Maka mungkin di dalam sholat itu akan lebih selamat di dalam dengan ungkapan dengan hati kita. Saya rasa begitu. Mungkin lebih diperjelas lagi dengan Syafiq. Ya, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair atas masukannya. Jadi memang kalau dikatakan tadi keluarga Daku semuanya bisa bahasa Arab, selesai sudah. Kajian kita nggak usah dipakai di sini gitu. Jadi ketika orang bisa bahasa Arab selesai, maka dia wajib berbahasa Arab. Mungkin ini menjadi pendapat yang paling selamat. Namun kalau tadi Pak Kiai nyebutkan berdoa di dalam hati, memang seperti ini. Apa yang terbetik di hati kita itu Allah tahu. Tapi Allah nyuruh kita minta. Jadi ketika orang meminta dengan hatinya saja, lisannya tidak ikut, maka sejatinya dia belum disebut berdoa. Maka ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia minta. Makanya Nabi SAW doa-doanya semua dilafalkan. Beliau memanggil Allah. Beliau mengatakan Rabbi, Rabbana. Jadi hati itu memang asalnya doa. Tapi memang ketika mau minta, ya minta sama Allah. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Allah kan udah tahu dengan isi hatiku. Tapi kau suruh minta. Allah tahu, engkau belum ngomong, Allah udah tahu gitu loh. Tapi sebagai bentuk hamba ketika minta, tunjukkan. Engkau memang minta sama Allah. Panggil nama Allah. Panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Jadi kalau dikatakan hanya yang terbetik di hati, mungkin nggak. Kita nggak masuk dalam pembahasan kita sebenarnya mungkin Pak Yai seperti itu. Karena hal-hal yang terbetik di hati kita, kadang-kala kita baca Al-Fatihah, hatinya ada di pasar. Jadi dia membaca surat Al-Fatihah, hatinya ada di tempat lain seperti itu. Jadi kalau kiranya dia ketika sujud itu, hatinya meminta, tapi lisannya tidak meminta, berarti dia merenung sebenarnya pada waktu itu, bukan memohon. Tapi kalau meminta, memang Allah suruh, ud'uni, minta engkau. Pinta. Panggil nama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat doa-doa para nabi, bagaimana Nabi Zakaria dipanggil Allah Azza wa Jalla. Cuma memang pembahasannya kan tadi berkaitan dengan bahasa. Apakah bahasa Arab boleh atau nggak boleh. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i, dan memang itu yang banyak dipakai di Indonesia, mereka berpendapat qaulan wahidan nggak boleh. Terus solusinya, jadi kalau solusinya mungkin bukan berdoa dalam hati ketika sujud. Tapi solusinya buat yang berpegang teguh dengan madhab Syafi'i ini, maka doanya di selain sholat. Selesai sudah. Cari waktu-waktu mustajab yang lainnya gitu loh. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya silakan Wi, yang lain kalau ada yang mau nanya Wi. Baik, alhamdulillah baru saja nih Kiai Kosasi sudah mempertanyakan sebetulnya banyak yang mesti ditanyakan, barangkali silakan untuk kawan-kawannya yang lain yang mengikuti kuliah wisatahati.com ataupun kawan-kawan dari keluarga besar Darul Quran, silakan untuk Ustaz Jamil. Nah, ya Jamil. شيخنا دكتور ما شاء الله. ما شاء الله. كيف حالك أستاذ جميل؟ عساك بخير. ما شاء الله. Ini yang ikut bukan hanya keluarga besar pesantren, tapi juga kawan-kawan kuliah online. Jadi yang punya latar belakang macam-macam lah. Mungkin tadi Kiai ngelihat ada beberapa teman-teman pesantren ya. Ini yang ikut lumayan banyak ini Ustaz. 539 sampai saat ini, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari istri. Oh, dari nyonya. Dari nyonya. Kalau tadi seputar bahasa Arab atau Ajami dengan bahasa non Arab, sekarang apakah boleh jahar ataukah dibaca dengan sir? Itu aja sih. Nah, Maksudnya dilafalin atau enggak gitu. ya ini mungkin pertanyaannya apakah dengan hati saja atau diucapin. Pembahasan semua tadi yang kita baca itu diucapin. Jadi yang kita bahas tadi itu, kalau bicara di hati selesai sudah. Nggak perlu orang, tadi Anda sampaikan ada orang baca Al-Fatihah hatinya ke pasar nawar-nawar. Dia berpikir nanti barang itu Anda tawar sekian ya. Kira-kira dikasih apa enggak gitu ya. Seperti itu. Itu tidak membatalkan sholat. Walaupun dia mamanya ketika membaca Al-Fatihah itu hatinya di pasar gitu. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang dibicarakan oleh mereka ini adalah ketika doa itu dilafalkan. Kalau sesuatu yang terbetik di hati itu bukan doa. Makanya dikatakan Allah itu memaafkan umatnya. Kata Nabi SAW, amma haddathat bihi anfusuhum. Allah itu memaafkan hamba-hambanya. Apa yang dibicarakan dalam hati mereka, malam yatakallamu au ya'malu. Selama mereka belum melafalkannya, selama mereka belum mengamalkannya. Jadi pembahasan kita ini adalah ketika doa itu dibaca, diucapkan dengan lisan. Jadi kalau apa yang terbetik di dalam hati, ya
Memang sejatinya kadang-kala terbetik di hati kita kebencian ini macam-macam. Selama kita nggak bicara, Allah maafkan hal itu. Maka maaf, Ana tadi sampaikan bahwasanya ketika orang diam, berarti dia tidak berdoa. Kalau dia makan, Allah kan tahu dengan isi hati Ana, Ustaz. Apa yang Ana inginkan, Allah tahu. Naam, tapi engkau disuruh minta. Jadi pembahasan kita ketika dikatakan sampai batal sholatnya, itu karena dilafalkan. Kalau bicara masuk dalam pembahasan kita sebenarnya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, silakan yang lainnya atau mungkin Ustaz Yusuf Mansur langsung. Saya itu masih kangen sama Ustadz Syafiq ya. Iya, saya kangen makan di atas. Masya Allah, nggak ada umroh sekarang ini Ustaz. Bener di Bukit Madinah itu, Masya Allah. Medina ya Allah, nampak Jabal Uhud ya Allah. Bahra. Melihat lampunya Nabawi, Allah. Masya Allah, kayaknya udah habis tuh tempat Ustaz. Udah kan? Jadi perumahan kayaknya udah. Masa sih? Aduh, jangan-jangan Agung Sedayo Ciputra masuk situ. Ayo teman-teman manfaatin kesempatan Allah mustaqim, mustaqim. mau yang Insya Allah marrah thaniya Ustazana. Lazim tazur mahad. Nahnu ba'id ankum huna. Wa kuruna Masya Allah. Baik, silakan untuk kawan-kawan yang lain, barangkali dari kawan-kawan yang biasa belajar di kuliah wisata. Kami persilahkan yang malu-malu Khadijah itu. Nurdin, silakan. Ya, langsung. Sampaikan sekilas tidak mesti harus waktu sholat, ada beberapa waktu mustajab. Sedikit fenomena yang diantaranya saya pernah hidup di Medan sekitar 13 tahun. Jadi ada hal yang unik yang saya perhatikan. Mungkin di beberapa daerah juga. Dan itu tidak memberikan jeda untuk untuk berdoa setelah azan maghrib, tapi langsung di koma. Tapi di beberapa tempat seperti di Jawa Barat itu langsung ada waktu untuk berdoa. Ya mungkin mereka masing-masing punya alasan. Cuma terkadang ada juga santri ataupun dari pihak lain yang bertanya, kira-kira kalau seandainya muncul kembali pertanyaan tersebut, bagaimana menyikapi, mana yang terbaik, apakah di waktu maghrib itu mungkin yang beralasankan bahwasanya saling di waktu puasa atau bagaimana, atau apakah lebih baik diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu, kira-kira mana yang lebih baik? Mohon pencerahannya Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Baik jemaah. Sebelum ana menjawab pertanyaan ini, kembali kepada pembahasan kita dengan bahasa selain bahasa. Masalahnya seperti dari awal yang diungkapkan, memang ada khilaf dan semua menguatkan pendapat yang mereka ikutin. Kondisi kita, kalau memang kita sudah mengkaji kuat adalah haram umpamanya, seperti pendapat Syafi'iyah, ya kita jangan. Tapi kita tetap perlu menghargai orang lain yang mungkin mereka lebih condong kepada pendapat Hambali umpamanya. Mereka mengikuti pendapat tersebut. Sehingga yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah itu tidak sampai rusak gara-gara masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada ruang untuk beda pendapat, khilaf. Tapi ada masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Disinilah saudara mereka memilih pendapat yang lain, bukan karena asobiyah, bukan karena fanatik, tapi karena mereka ingin mengikuti kebenaran yang berdasarkan
kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pendapat Nabi. Pertanyaan yang tadi berkaitan dengan fenomena yang ada di beberapa masjid, memang habis adzan langsung qomat. Habis adzan maghrib maksudnya, langsung qomat. Tapi di masjid lain, mereka ada jeda waktu. Mana sebenarnya yang lebih utama? Kalau kita melihat prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Liman sya, bagi yang mau. Hadis ini menunjukkan bahwa di masa Nabi Alaihi Salatu Wasallam, Nabi mempersilahkan para sahabat untuk sholat sebelum maghrib. Yang namanya sebelum maghrib adalah sebelum pelaksanaan sholat maghrib, tapi setelah tenggelamnya matahari, setelah masuknya waktu maghrib. Sampai diriwayatkan di Masjid Nabawi itu sebelum maghrib, itu para sahabat banyak yang sholat. Mereka cari tiang-tiang, mereka cari sutroh, mereka pada sholat sebelum maghrib. Maka ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat maghrib itu berakhir dengan masuknya waktu isya. Insya Allah hal ini dimaklumi oleh semuanya. Artinya waktu maghrib itu kapan berakhir? Ketika masuk waktu isya. Sebelum masuk waktu isya, masih waktunya maghrib. Namun jangan sampai kemudian kita memberikan jedah yang panjang sehingga memasuki waktu isya. Kalau kita lihat di beberapa masjid di bulan Ramadan, Masya Allah. Masjid-masjid yang sebelumnya nggak ngasih waktu, tapi kalau di bulan Ramadan mereka ngasih waktu. Karena untuk berbuka. Jadi apa alasannya ketika dia berpendapat waktunya nggak muasa sehingga dia langsung sholat, seharusnya di bulan Ramadan pun langsung dia sholat. Tapi ternyata di beberapa masjid mereka kasih waktu untuk berbuka. Dan waktu berbuka itu mungkin 4-5 menit di sebagian masjid ya. Ada yang mungkin 7 menit, ada yang 10 menit. Maka Ana lihat untuk memberikan kesempatan melaksanakan beberapa sunnah yang memang bisa dikerjakan. Seperti sholat sebelum maghrib yang tidak masuk rawatib yang muakkada, yang bisa dikerjakan oleh orang. Maka lebih baik dikasih kesempatan mereka untuk, ya mau tidak mau jamaah, ketika dikumandangkan adzan di masjid itu orang keluar